right. Thought we got on the right. Meluncur. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sedikit cerita, ini adalah pertama kali saya membuat konten tentang review film. Jadi, mohon dimaklumi jika ada kesalahan, kata, atau lambe saya ini. Oke, gak usah kakek bacot, langsung saja kita akan mereview film tentang perang atau tembak-tembakan. Dan film ini adalah kisah nyata yang terjadi di Perang Dunia Kedua antara Amerika dan Jepang. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke filmnya. Kisah akan diawali dengan adegan pengaboman oleh Louis Zamperini dari pihak Amerika, atau biasa dipanggil Zem. Ia adalah atlet lari profesional dari Amerika, namun karena terjadi Perang Dunia Kedua, ia harus berjuang untuk negaranya dan menyampingkan bakatnya itu. We are here. Tiba-tiba ada pesawat musuh menyerang mereka yang mengakibatkan satu dari rekannya tersebut tewas. I know. Let me take it. Nice work, boys. 110. Suatu hari, saat Sam sedang berlatih, ia mendapatkan misi kembali bersama rekan-rekannya tersebut untuk melakukan misi penyelamatan terhadap pesawat B-24. Apa itu B-24? Menurut Wikipedia, B-24 adalah pesawat pembom berat yang modern pada masanya, digunakan oleh Amerika Serikat khususnya pada Perang Dunia Kedua. Namun naas bagi Zem dan rekannya karena pesawat yang diberikan oleh komandannya adalah pesawat yang kurang layak, yang imbasnya mesin pesawat mengalami turbulensi saat mengudara yang akhirnya mengakibatkan rekan-rekan Zem tewas, menyisakan Zem dan 2 orang rekannya saja. Kini mereka hanya bertiga saja, terombang-ambing di Samudra Pasifik, kehabisan makanan, diserang hiu, hujan, badai, bahkan diserang oleh para tentara Jepang. Karena penderitaan yang amat lama ini, salah satu teman Zem pun akhirnya tewas di atas lautan, menyisakan Zem dan Philip saja. Setelah lebih dari 43 hari mengambang di lautan, akhirnya mereka pun ditemukan. Namun sayang bagi mereka, karena yang menemukan mereka adalah para tentara Jepang. Mereka pun ditawan, disiksa, bahkan disuruh bugil oleh para tentara Jepang. Kapal pun mendarat. Kini Zem dipindahkan ke tempat tawanan para tentara Amerika, tepatnya di rumah tahanan Omori, Tokyo. Di hari pertamanya, Zem sudah dipukuli habis-habisan hanya karena ngelirik doang
Gila nggak tuh? Ia pun dipukuli sampai hidungnya patah. Duh, di sini tuh saya merasa jika saya jadi Zem, apakah saya mampu untuk bertahan? Karena ya dari semenjak jatuh di pesawat aja kehidupannya sangat memprihatinkan. Ini malah jadi tawaran perang, kan edan. Hari demi hari pun dilalui oleh Zem, hingga akhirnya ada panggilan kepadanya untuk berbicara di radio kala itu, untuk memastikan bahwa Zem masih hidup. Oh ya, jadi sebelumnya Zem ini dikabarkan oleh media Amerika telah mati. Jadi untuk menyangkal berita itu, Zem pun disuruh untuk berbicara di radio bahwa dia masih hidup. Hello, America. Samparini is not missing and not dead. Keep my guns in good condition. Dirasa Zem sangat baik dan kooperatif dalam menyiarkan radio tersebut. Zem pun ditawari untuk membaca sebuah surat yang saya sendiri kurang mengerti isinya. Namun menurut saya itu adalah surat pengkhianatan. Jadi Zem disuruh untuk membacakan surat tersebut agar dianggap mengkhianat oleh Amerika. Dan jika Zem melakukannya, maka Jepang akan memberikan fasilitas-fasilitas yang elit dan terbebas dari siksa penjara. Good. Very good. American like you. Namun ternyata jiwa nasionalisme Zem sangat tinggi. Hingga tawaran itu pun ia tolak mentah-mentah. Dan akibat dari penolakan tersebut, Zem dianggap tidak menghormati Jepang, sehingga ia pun harus kembali dipukuli bahkan oleh seluruh anggota tawanan tersebut. Hit hard! Come on! Hit me! Next! Hit hard! Musim dingin pun tiba. Kini Zem dan para tawanan lainnya dipindahkan ke penjara yang lebih jauh dikarenakan pasukan Amerika dan sekutu yang semakin mendekati Jepang. Di sini mereka dikerja paksa di kapal tongkang batubara milik Jepang. Tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam perang. Get down! Hari-hari pun dilalui oleh Zem dan para tawanan lainnya. Di penjara baru tersebut, musim dingin yang membuat para tawanan kelelahan, namun semua itu tidak dihiraukan oleh tentara Jepang. Justru mereka tambah dihajar habis-habisan jika mereka berhenti bekerja. Hingga pada suatu hari, Zem sudah sangat kelelahan karena penderitaan yang tiada habisnya ini. Ia pun sedikit bersandar sebuah tiang. Namun apalah daya, tentara Jepang tersebut malah menganggap Zem tidak mau bekerja. Yang akhirnya lagi-lagi Zem harus disiksa kembali dengan sebuah kayu yang harus diangkatnya. Dan jika Zem menjatuhkannya, maka Zem akan dibunuh. Setelah penderitaan yang tiada henti ini, akhirnya Amerika menang terhadap Jepang. Zem dan para tahanan lainnya pun bersorak bergembira, pertanda bahwa penyiksaan, penderitaan, dan kekejaman-kekejaman lainnya telah selesai. Dengan semua kekejaman yang dilakukan oleh para tentara Jepang tidak membuat Zem menjadi pendendam, karena Zem tahu bahwa
Dendam tidak akan menyelesaikan masalah, justru berdamai dengan kenyataanlah solusinya. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jika kita ada kemauan, maka kita bisa melakukannya. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, karena bisa jadi keadaan itulah yang akan membuat hidup kita lebih bermakna. Entahlah, saya izin undur diri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, komentar yang positif, dan like sebanyak-banyaknya. Karena itu semua akan memberikan semangat kepada saya untuk membuat konten-kontennya. Terima kasih.